Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nurkoliza dengan NIM P1337431220052 dari kelas reguler A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis mikroba pada bahan pangan, yakni ikan asin dengan menggunakan metode TPC. Informasi ini saya dapatkan berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Total Plant Count atau TPC mikroba pada ikan asin kakap di kota Sorong, Papua Barat. Dan untuk informasi tambahan, saya mengambil dari dua jurnal yakni Uji Mutu dan Keamanan Ikan Asin Kering, yakni Teri dan Sepat di Pasar Kota Bandar Lampung. Dan jurnal yang kedua, Uji Kadar Formalin, Kadar Garam, dan Total Bakteri Ikan Asin Tenggiri, asal Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Menurut Rinto et al., pada tahun 2009, bahan makanan yang dikonsumsi sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kecerdasan seseorang. Bahan makanan haruslah sehat, aman, serta mengandung gizi yang lengkap. Bahan makanan dikatakan aman apabila tidak mengandung komponen fisik, kimia, dan mikrobiologi yang berbahaya. Menurut Faisal pada tahun 2002 menerangkan bahwa pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit atau biasa disebut sebagai foodborne disease, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan atau senyawa beracun dan organisme patogen. Bahan yang tidak dapat dicerna seperti plastik, logam, maupun bahan yang dapat mengganggu pencernaan manusia. Penggunaan zat-zat kimia berbahaya pada bahan pangan seperti formalin, boraks, dan insektisida serta bahan tambahan makanan lainnya sangat dibatasi penggunaannya, seperti asam benzoat, askorbat, laktat sitrat, serta bahan tambahan lainnya sesuai dengan SNI nomor 01-0222-1995. Sedangkan adanya mikroba patogen maupun racun dalam bahan pangan merupakan bahaya mikrobiologi. Menurut Hussein et al. Pada tahun 2017, produk ikan asin di Indonesia termasuk produk yang diminati oleh masyarakat, sebab memiliki cita rasa yang khas dan tahan lama. Ikan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yang mana kandungan asam-asam aminonya berkisar antara 1-29%. Menurut Siregar, pada tahun 2004, pengasinan ikan adalah salah satu cara pengawetan ikan supaya tidak mengalami kebusukan oleh bakteri pembusuk, dengan cara menambahkan garam 15-20% pada ikan segar atau ikan setengah basah. Menurut Sukmawati et al. Pada tahun 2018, kerusakan ikan secara mikrobiologi disebabkan oleh cemaran mikroba atau mikroba pembusuk. Terdapat dua kelompok mikroba yang mampu hidup dan merusak produk ikan asin, yakni kelompok mikroba heterotoleran dan mikroba halofilik. Pertumbuhan kelompok mikroba heterotoleran merupakan mikroba yang mampu hidup pada media yang mengandung garam, walaupun pertumbuhannya tidak memerlukan garam. Sedangkan mikroba halofilik sangat bergantung pada konsentrasi garam. Beberapa jenis mikroba yang ditemukan pada ikan asin telah dilaporkan diantaranya Staphylococcus aureus, kelompok coliform, dan Clostridium spp. Selain itu, juga didapatkan Escherichia coli, Fecal streptococci, Salmonella, Vibrio parahaemolyticus, Bacillus cereus, dan Pseudomonas spp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kuantitatif dengan menggunakan metode TPC pada bahan makanan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu Erlenmeyer, Bunsen, mortar, cawan Petri, autoclave, inkubator, vortex, beker glass, pipet tetes, timbangan, pengaduk, tabung reaksi, dan juga rak tabung reaksi. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu plastik putih, 3 sampel ikan asin, Aquades, dan juga NaCl. Untuk langkah-langkahnya terdiri dari 6. Yang pertama, tahap pengumpulan sampel. Yang kedua, tahap pembuatan media. Yang ketiga, tahap pengenceran. Yang keempat, tahap isolasi. Yang kelima, tahap pengamatan. Dan yang terakhir merupakan tahap analisis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 6 tahapan tadi. Yang pertama ada tahap pengumpulan sampel,
Sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada Pasar Remu, Kota Sorong, dan diberi kode sampel LG, sampel KS, dan sampel KB. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Tahap yang kedua merupakan tahap pembuatan media. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 1000 ml Aquades. Kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, tahap yang ketiga merupakan tahap pengenceran. Sampel ikan asin kakap batu masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis, lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10⁻⁻1 dan menghomogenkannya. Selanjutnya, memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10⁻⁻1 ke faktor pengenceran 10⁻⁻2 dan melakukan hal yang sama pada faktor pengenceran 10⁻⁻3. Faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3 masing-masing berisi larutan NaCl fisiologis sebanyak 9 ml. Tahap yang keempat merupakan tahap isolasi. Tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang, yaitu sebanyak 0,1 ml untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien agar. Isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25-27 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, tahap yang kelima merupakan tahap pengamatan. Koloni mikroba yang tumbuh pada tiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counter. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah rentang jumlah antara 30 sampai 300 koloni CFU per gram. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram, dikategorikan turbidimetri. Untuk tahap yang keenam atau tahap yang terakhir merupakan analisis data. Jumlah koloni forming units per gram atau CFU per gram untuk setiap sampel LG, sampel KB, dan sampel KS dianalisis atau dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah melakukan 6 tahapan tadi, didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Mikroba pada ikan asin jenis kakap batu yang berasal dari Pasar Remu, Kota Sorong dari ketiga sampel, yakni sampel LG, sampel KB, dan sampel KS dengan faktor pengenceran masing-masing 10⁻⁴ dan 10⁻⁵ menunjukkan bahwa jumlah koloni dalam satuan CFU per gram melewati batas maksimum sesuai standar nasional Indonesia. Batas maksimum angka lempeng total ALT atau total plate count mikroba pada ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan echinodermata yang dikeringkan dengan atau tanpa garam maksimum 1 kali 105 CFU per gram pada suhu 30 derajat Celcius dalam kurun waktu 72 jam. Prinsip pengawetan ikan dengan teknik penggunaan garam dan pengeringan bertujuan mengurangi kadar air dalam tubuh ikan, agar menekan atau meminimalisir jumlah mikroba atau mengurangi mikroba pada ikan asin tersebut. Namun, hasil awetan dengan teknik penggaraman dan pengeringan juga dapat tercemari mikroba, sehingga jumlah koloni melewati batas maksimum sesuai standar nasional Indonesia. Penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan dapat disebabkan karena jumlah awal mikroba pada ikan mempengaruhi jumlah mikroba selanjutnya, sehingga akan meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada produk hasil perikanan. Cemaran mikroba pada produk hasil perikanan seperti ikan asin juga dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya debu saat proses pengolahan berlangsung, dari saluran pernafasan manusia maupun hewan, dan tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan hasil olahan ikan asin yang baik adalah kondisi tempat penyimpanan yang bersifat garing, sejuk, dan memiliki ventilasi yang baik. Tentunya ikan asin tersebut harus dalam keadaan tertutup dan tidak dihinggapi lalat, yang mana lalat merupakan salah satu sumber cemaran mikroba. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ikan asin kakap yang terdapat pada Pasar Remu tidak layak untuk dikonsumsi. Sebab,
jumlah angka lempeng total atau biasa disebut sebagai ALT melewati batas maksimum standar nasional Indonesia. Hal ini perlu diatasi, salah satunya dengan meningkatkan sanitasi dan higiene lingkungan. Pengolahan serta lama penyimpanan ikan asin perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mendapatkan kualitas ikan asin yang lebih baik.